Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang banget masih bisa lanjut upload lagi di hari ini. Udah berapa hari ini aku tuh lagi insaf gitu ya, lagi ingat aku tuh punya YouTube gitu ya. Karena beberapa hari kemarin aku tuh memang upload YouTube tuh anggot-anggotan, males-malesan gitu ya. Tapi hari ini masya Allah ya, karena YouTube-nya lagi baik, ya udah aku juga baik sama YouTube dong. Nah gitu dong Tub ya, kamu tuh harus baik sama aku biar akunya semangat. Kalau kayak gini kan aku juga semangat gitu ya. Oke teman-teman semuanya, lanjut ya ke videonya dulu. Di sini tuh posisinya aku bikin video ini pasti malam hari ya. Ceritanya tuh aku lagi pengen makan seblak ya, tapi hujan teman-teman di luar itu. Jadi alhasil ya udahlah, aku pengen nyemil-nyemil eksekusi yang ada di kulkas aja. Kebetulan di kulkas itu lagi ada sayur sop-sopan ya stoknya, dan aku juga masih ada tepung terigu, dan kebetulan minyak masih ada. Jadi ya sudah, aku bikin gorengan aja deh seperti ini, bikin bala-bala atau bakwan kayak gini ya, bakwan sayur. Nah untuk bakwan sayur tuh biasanya aku tuh dibikin kayak gini ya, di dadar-dadar lebar seperti ini. Karena apa? Suami aku tuh suka banget kalau dibikin dadar-dadar kayak gini, di model dadar maksud aku. Katanya lebih keras, lebih garing, tahan awet garingnya itu. Terus dia juga kelihatannya lebih menarik untuk dimakan dan katanya lebih gurih gitu. Di luar memang lagi hujan, dan hujannya itu udah mulai gede gitu ya. Walaupun tadinya cuman gerimis-gerimis, kretek-kretek, tapi lama-lama lanjut menjadi hujan yang lumayan gede juga, dibarengin sama angin juga ternyata di luar itu teman-teman. Jadi nggak hanya hujan aja, di luar tuh sebenarnya gede angin juga. Di sini tuh aku bikin gorengannya nggak bakalan digoreng semua, rencananya mau buat besok sih sebagian buat sarapan gitu biar ada gorengan. Sebenarnya kalau bebikinan kayak gini termasuknya lebih hemat kan ya, walaupun emang hawanya itu pengen banget buat nyemil seblak, tapi mungkin karena keadaan hujan juga jadinya alhamdulillah selamat ya, duitnya nggak jadi buat seblak temen-temen. Alhasil aku bikin apa yang ada di rumah aja seperti ini, karena ya pengen nyemil gitu, pengen makan-makan tapi nggak mau makan nasi gitu ya. Soalnya malam itu sekarang mah aku tuh kayak males buat makan nasi. Bikin cemilan sendiri di rumah itu memang sebenarnya salah satu tips biar kita itu bisa lebih hemat juga ya kan. Karena apa? Karena bisa memangkas budget untuk jajan ya. Karena jujur sekali kita berangkat buat jajan nih, kita hitung-hitung paling murahnya aja ya. Aku misalkan beli seblak 15.000, suami aku beli bakso misalkan 12.000 ya, paling murahnya itu udah 27.000. Tambah Ardan misalkan pengen beli mie ayamnya juga 10.000 ya, ini hitung murahnya aja 37.000. Tambah es krimnya, tambah minumannya dan lain sebagainya, itu udah hampir habis 50.000 untuk sekali berangkat aja gitu. Tapi kalau bikin cemilan seperti ini biasanya nggak ngabisin uang seperti itu. Kadang kayak misalkan kurang minyak ya, beli minyaknya aja gitu. Jadi ini juga sih salah satu kesukaan aku, kalau misalkan aku tuh punya banyak stok di kulkas, kayak hasil dari belanja beberapa hari sekali, belanja mingguan. Jadi kan ada stok kayak sayur sop-sopan misalnya di kulkas itu ada stok. Jadi kalau aku mau bikin gorengan seperti ini, lapar ya, bukan lapar pengen makan sih, kayak pengen nyemil-nyemil gitu, aku bisa bikin gorengan atau apapun itu ya. Yang penting kan ada bahan di kulkas gitu. Makanya aku tuh seneng kalau nyetok gitu teman-teman ya. Jadi berasa lebih hematnya aja gitu loh. Nah alhamdulillah untuk gorengan bakwan atau bakwan sayur aku ini udah kelar. Aku goreng nggak semuanya sih, satu adonan tadi tuh ya, satu wadah seperti itu. Aku simpan sisanya atau sebagiannya di kulkas buat besok pagi buat sarapan. Biasanya kalau sarapan itu aku mah nggak ini teman-teman, jarang banget buat beli ya. Aku tuh seringnya bikin sendiri di rumah. Kalau nggak bikin nasi goreng, mungkin bikin apa namanya itu kayak gorengan-gorengan seperti ini. Kalau ada stok mie mungkin makan mie. Kadang juga kayak bikin martabak-martabak telur. Kadang kalau misalkan lagi rajin aku bikin nasi uduk teman-teman ya, kalau lagi rajin, dan itu pun kalau misalkan lagi libur. Soalnya kalau nggak libur ya susah juga bikinnya, kadang ngejar waktu juga ya.
Di luar hujan semakin gede aja teman-teman, dan ini posisi di WC aku. Jadi WC aku tuh dari atasnya dibolongin. Supaya apa? Supaya kalau hujan itu airnya langsung mancur masuk ke dalam bak gitu. Biar nggak usah nyalain air lagi. Soalnya kan airnya itu dari luar depan sana ya jauh gitu. Kadang kalau misalkan nyalain air tuh harus ngulur-ngulur selang, ribet pokoknya mah. Walaupun bayar ya, tapi kita tetap harus berusaha untuk nyalain sendiri gitu teman-teman. Lanjut lagi ke videonya. Jadi ini tuh posisinya malam sekali, sekitar jam 11 malam ya. Jadi aku tuh udah selesai tadi bikin cemilan, lanjut ya ngobrol-ngobrol santai sambil nonton TV sama suami gitu, me time bareng suami. Lanjut lagi ini sekitar jam abis isya lah ya, pokoknya abis isya aku lanjut buat live streaming. Jadi aku tuh ada kerjaan seperti ini juga teman-teman, live streaming ya. Aku live streamingnya itu 2 kali dalam sehari, siang jam 2 sampai jam 4 dan malam habis isya jam 8 sampai dengan jam 10 atau jam 11 gitu teman-teman, tergantung ya, tergantung rame enggaknya. Ya alhamdulillah sih kerjaan sampingan gitu, setidaknya bisa ngasih aku penghasilan ya seminggu 2 kali ya dari sini tuh. Aku live streamingnya di Shopee aja teman-teman, tapi kalau misalkan untuk kayak affiliate aku tuh nggak hanya di Shopee tapi ada di TikTok juga. Cuman kalau di TikTok aku tuh lebih fokusnya ke video. Walaupun ya cuman seperti itu, tapi alhamdulillah masya Allah ya lumayan pakai banget. Makanya sekarang tuh udah agak sedikit bisa atur waktunya. Jadi aku pengen YouTube juga kepegang, dan alhamdulillah untuk beberapa hari ini aku tuh lagi diserang rasa rajin. Jadi aku udah beberapa hari ini upload video terus ya setiap hari. Semoga aja ini tuh keterusan gitu ya, jangan nanti tuh kumat lagi magernya. Kalau kayak gitu ya udah susah banget untuk bangkitinnya rasa rajin ini. Lanjut dulu ya teman-teman. Oh ya, aku tuh ini seneng banget ya karena dikirimin sampel dari Hobebar. Niatnya tuh kemarin aku tuh pengen banget beli ini karena ini tuh kan kayak solusi untuk mulut yang kayak bau gitu. Apalagi aku kan pecinta pete sama jengkol tuh, walaupun udah gosok gigi, pas ngomong sama orang tuh tetap aja ya kayak bau gitu mulutnya. Tapi alhamdulillah kemarin tuh ternyata aku dapat tawaran langsung dari sellernya, dari Hobebar, untuk promosiin produk mereka gitu. Mereka nawarinnya langsung, bukan via ini ya, bukan via ajakan kolaborasi di TikTok, tapi mereka langsung ngejapri WA gitu. Jadi ya udah aku terima. Aku kira mereka itu bakalan ngirimnya 1, ternyata ngirimnya 2. Aku seneng dong karena tadinya kan aku mau beli, ternyata 2 hari kemudian aku dapet undangan, dapet ajakan kolaborasi kayak gini. Ya udah aku dapet free sampel deh. Aku nggak jadi beli teman-teman, masya Allah ya, alhamdulillah banget, ini rezeki, alhamdulillah. Ini tuh ukurannya di ukuran 30 ml atau berapa sih aku lupa ya. Ini udah ada ukurannya gitu. Jadi ini tuh adalah Hobebar. Hobebar itu untuk menyegarkan nafas. Jadi nafas kita itu bisa segar, tahan sampai 4 sampai 6 jam gitu di mulut kita. Rasanya itu rasa peach gitu. Ada sensasi rasa mintnya juga, sudah mengandung antibakteri dan juga tanpa kandungan alkohol. Jadi ini bagus banget buat aku, buat teman-teman juga. Mungkin ada yang mau, boleh ya cek-cekin deskripsi, atau mungkin kalian mau kepoin juga TikTok aku, boleh aja ya. Langsung aja cek deskripsi aku, di situ aku sematin untuk link TikTok aku ya. Bagi teman-teman yang udah nonton video aku ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Ternyata videonya udahan aja sampai di sini. Doain ya, semoga aku bisa mempertahankan rasa rajin ini agar bisa upload setiap hari, amin. Dan terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi di next vlog aku. Dadah.